suara bassnya sangat mantap. Oke, bassnya oke, mantap. Volume semua berfungsi normal ya kawan-kawan. Di sini saya akan melakukan modifikasi, tetapi bukan modifikasi kepada suaranya ataupun mengganti kapasitor milernya dan sebagainya, karena memang ini dirancang khusus untuk mengeluarkan nada dominan bass ya. Jadi di sini saya akan melakukan modifikasi, yaitu menjadikan Gigabass ini menjadi satu buah tune control. Oke, untuk membuat Gigabass ini menjadi tune control, kita harus menyediakan beberapa buah potensio. Nah, ini di sini saya menggunakan 3 buah potensio ya. Oke, ini kit Gigabass kita singkirkan dulu. Di sini saya menggunakan potensio ukuran 100K ya. Ketiga-tiganya 100K. Dan kawan-kawan semua bebas untuk menentukan ukuran ya, silahkan saja disesuaikan. Selain dari 3 buah potensio, di sini kita memerlukan 1 milar dengan nilai 100N atau 104C ya. Nah, ini di bodinya 104C, dan 1 buah milar 56N atau 563J ya, dan juga 1 buah milar 2A 22J atau 2,2N ya, 2,2 nano, dan 2 buah resistor 5,6K. Nah, ini metal film saya di sini memakai ya, dan 1 buah resistor 10K, dan 2 buah resistor 1K. Di sini saya akan mencontohkan mono saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita awali dulu dari yang untuk bass ya. Untuk bass di sini kita menggunakan milar 56N ya. Kita solder di antara kaki pertama dan kaki kedua. Oke, akan saya solder dulu. Oke, ini sudah saya sambung ya. Untuk pin 1 dan pin 2 kita kasih milar ukuran 56 nano ya, atau 563, dan kaki 2 dan kaki 3 kita paralel atau kita kasih kapasitor dengan ukuran 100N atau 104J ya. Dan untuk kaki pertama potensio kita kasih nilai 5,6K, dan kaki tengah 10K, kaki nomor 3 5,6K ya. Di sini saya memakai 2 kapasitor milar yang berbeda ya. Tujuannya agar nada bisa imbang ya. Karena Gigabass itu rangkaiannya memang didesain untuk khusus nada bass ya, sehingga dominan bass. Dari itu di sini saya memakai ukuran 100N pada kaki potensio, kaki nomor 2 dan 3 ya. Karena apabila kapasitor ini semakin kecil ukurannya, itu akan menutup nada middle ya. Sedangkan semakin besar itu akan membuka nada middle ya. Oke. Dan untuk potensio treble, bagian treble di sini saya menggunakan ukuran biasa 1K dan milar 2,2N dan resistor 1K ya. Dan untuk volume yang satunya lagi saya menggunakan 100K, ini belum saya sambung.
Oke, akan coba saya sambungkan pakai kabel dulu ya. Oke, ini sudah saya sambung, sudah saya kasih kabel ya untuk bass, ini untuk treble, dan ini untuk volume ya. Nah, ini sudah saya sambung, jadi kita kasih kabel 3 buah ya, ini sesuai kaki potensionya. Nah, ini. Dan untuk penyambungannya, oke, akan kita mulai dari potensio volume dulu. Ini ya, ini sudah saya kasih timah. Oke, kita ambil dulu kit gigabasnya. Nah, untuk potensio volume di sini kita lihat ada in ya, langsung saja ke in ini. Sekarang saya coba akan menggunakan channel yang ini ya, anggap saja R atau R. Nah, ini in. Nah, ini kita pakai ya. Nah, ini jalurnya ini in. Nah, ini ada resistor 4,7K ya. Nah, ini sini ini nampak ya. Nah, itu 4,7K. Nah, ini lari ke sini, langsung saja kita sambung input tersebut. Ini jadi input di sini ya, ini 4,7K ini jadi mendapatkan kaki nomor 2 volume ya, atau kaki tengah. Nah, ini kita sambung di in ini ya, tuh sambung potensio kaki tengah. Dan untuk potensio pin 1 seperti biasa kita sambung di ground ya. Nah, ini groundnya. Sebentar, kita kasih timah dulu. Nah, ini tuh seperti itu. Dan untuk potensio kaki 3 ini nanti sebagai sumber suara ya, sumber suara bisa dari Bluetooth, mohon maaf maksud saya bisa dari CD atau LIN ya, line in. Oke, untuk menyambungkan bagian bass, nah ini kaki pertama kita sambung ke out gigabass ini ya. Nah, ini kita masuk ke rangkaian penguat bassnya. Nah, ini di sini kita ada kaki kolektor. Nah, ini ada kaki kolektor. Ini di sini ada sebuah elko. Nah, ini nilainya 1F 50 volt. Kita solder di negatif elko-nya ya. Oke, akan coba saya solder dulu. Nah, ini jalurnya sangat panjang ya, tuh dari sini terus ke sini ya. Nah, ini di bypass di sini ya, ini sehingga ini aslinya ada saklarnya ya, saklar bypass, sehingga jika ini disambungkan atau diceklekan dia baru berfungsi penguat bassnya ini ya. Oke, untuk gigabassnya, mohon maaf maksudnya bagian bassnya, untuk kaki pertama kita sambungkan ke elko tadi ya. Nah, ini elko out tadi dari kolektor transistor ya. Oke, dan adapun kaki tengah potensio bass
atau kaki nomor 2 kita sambungkan sini ya, ke basis ini ya. Tuh. Mohon maaf, ntar basis ini. Nah, itu. Dan untuk pin 3 potensio bus kita sambungkan. Nah, di sini ada transistor lagi. Nih masuk di emitornya ya. Nah, ini di emitornya ada elko. Ini 1F juga. Nah, ini 2F. Kita sambung di bagian negatifnya ya. Oke. Nah, ini negatifnya. Nah, ini kita sambung dulu seperti ini, karena ini nanti dipotong ya. Nah, ini diputus atau dipotong ya. Nah, ini jalur yang bergabung ini dipotong ya. Oke, dan untuk potensio tribal kaki pertama, nah ini kita sambung juga ke elko pertama tadi ya, ke elko out ini. Nah, itu. Begitupun dengan kaki tengah potensio tribal sama, kita sambung ke basis ini ya, ke basis transistor penguat busnya ya, yang sebelumnya dia dikasih nilai 3,9 N ya. Seperti itu. Oke. Dan untuk pin 3 bagian treble kita sambung ke sini juga ya, ke kaki emitor yang ada elko 1 UF nya ya, sama. Dan untuk jalur ini harus kita potong dulu ya. Nah, ini sudah saya potong ya, sudah tidak terhubung ini. Oke, akan saya ulangi lagi. Silahkan pada para pemula disimak. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini kaki bus untuk potensio kaki pertama masuk ke out ini ya. Nah, ini ke elko, ke kolektor, dan kaki tengah ke basis ya, yang sebelumnya ada milar tadi ya. Dan kaki tiga ini potensio bus masuk ke emitor ini ya, dari transistor yang ini yang ada elko 1F 50 volt. Begitu juga dengan potensio tribalnya ya, sama. Nah, itu. Dan sudah saya potong. Oke, dan kita coba saja tes bagaimana hasil suaranya ya. Oke. Maaf, tadi ada yang lupa, karena gigabus ini termasuk komponen aktif ya. Jadi di sini memerlukan satu daya ya. Di sini ada 2 elko, langsung saja kita ambil positifnya ya. Nah, ini positifnya, caranya mudah. Nah, ini ada katoda 2 dioda ya, jadi gabung itu mendapatkan elko positif. Saya langsung saja di sini kasih resistor, saya menggunakan 2,2K ya, tergantung PCC di power nanti ya. Nah, itu. Dan ini kabelnya. Oke, akan kita coba sambungkan ya powernya.
Oke, ini saya sudah ada satu buah power. Saya menggunakan trafo 3 ampere saja ya, 24 volt ya, dan 2 buah elko. Oke, ini input power. Nah, ini sudah saya sambung. Nah, ini ke sini, ke out ini tadi ya. Nah, ini di bawah. Mohon maaf nih semerawut, silahkan kawan-kawan merakitnya dengan lebih rapi ya, agar terhindar dari berbagai gangguan sinyal luar ya, seperti ground atau gimana ya, karena perkabelan. Ini hanya sebagai contoh, silahkan rakit dengan yang rapih ya. Nah, ini insya Allah suaranya sangat mantap sekali ya untuk nada-nada bassnya. Oh ya, ini untuk para pemula, kaki 3 potensial volume. Nah, ini saya sambung ya. Nah, ini untuk sumber audio ya. Nah, ini dan ini ground, masuk ke ground ya seperti biasa. Oke, akan kita coba nyalakan saja ya, bagaimana hasil suaranya. Silahkan kawan-kawan menggunakan headset ya. Ini karena saya susah HP-nya, jadi akan saya nyalakan saja dari HP-nya. Ini HP saya. Nah, itu mau saya nyalakan ya. Itu sudah nyala. Oke, ini colokan akan saya nyalakan ya. Nah, itu. Nah, itu. Volume semua berfungsi normal ya kawan-kawan. Nah, itu suara bassnya sangat mantap. Oke, bassnya oke, mantap. Oke kawan-kawan, itu suara bassnya sangat mantap sekali ya. Silahkan pakai headset. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat.